Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau membahas tentang safety briefing. Karena safety briefing ini sangat penting dan ini pernah aku alami dan aku pernah mengomandoi sebuah eh, sebuah grup shift. Jadi aku jadi aku mau menyampaikan hal ini kepada khalayak umum, kepada kalian-kalian semua yang mungkin berguna juga kepada kalian yang masih pemula sebagai praktisi keselamatan kesehatan kerja. Jadi di dalam program kerja yang ada di keselamatan kesehatan kerja divisi HSSE, Health Safety Security dan Environment, itu ada juga tentang safety briefing. Apa itu safety briefing? Safety briefing ini adalah cara penyampaian oleh seseorang yang ditunjuk oleh manajemen. Mereka menyampaikan tentang satu bahasan tema yang begitu sesuai, yang begitu memadai terhadap topik-topik yang selama ini kita hadapi. Contoh, ambil kasus bahwa banyak pekerja yang tidak mengerti cara mengangkat beban itu yang selamat itu bagaimana. Nah, itu bisa menjadi topik bahasan di awal shift, maka harus dilakukan safety briefing. Tujuannya adalah indikatornya adalah supaya orang mengetahui, supaya orang tahu dan semua orang teredukasi dengan baik bagaimana cara mengangkat beban itu yang benar. Kalau cara mengangkat beban yang benar itu adalah posisi eh, posisi punggung kita itu jangan sampai menjadi tumpuan. Ini ibarat kata adalah punggung ya. Ini adalah pinggang. Ini adalah pinggang kalian dan ini adalah kaki kalian. Ketika kalian mengambil sebuah beban, itu jangan sampai kalian tidak duduk. Jadi harus duduk dulu. Jadi ketika Anda duduk, ketika kalian duduk, kemudian tumpuan ketika kalian mengangkat beban, lalu kalian berdiri, itu tumpuannya adalah lutut. Itu adalah cara yang benar untuk mengangkat sebuah beban yang sangat berat. Kalau kalian tidak duduk ketika mengambil barang tersebut, akhirnya kecetit. Kalau bahasa orang Jawa ya, kalau kalau orang Jawa menyebutkan kecetit, akhirnya pinggang menjadi sakit. Nah, untuk mendapatkan informasi yang bagus, aku sarankan kalian untuk melihat tayangan video safety dari barat. Itu mereka menggunakan animasi yang begitu bagus ya. Jadi aku sarankan untuk kalian belajar melihat video mengangkat beban itu seperti apa yang baik. Tapi secara deskripsi aku sampaikan seperti itu. Kita kembali ke topik safety briefing. Safety briefing itu dilakukan oleh siapa? Siapapun bisa. Jadi safety briefing ini sebenarnya menjadi sebuah cara agar kita bisa berkomunikasi di depan, agar kita bisa menjadi leader, agar kita bisa nanti menjadi orang yang mengajari orang-orang yang memang belum bisa. Di sini kita juga bisa berlatih komunikasi, kita juga bisa berlatih pidato ya. Intinya kita berbicara di depan umum, tapi yang aku sarankan jangan sampai formal banget ya, karena kalau formal banget itu kesannya seperti kita tidak bersahabat dengan yang ada di depan yang memberikan materi gitu. Indikator keberhasilan safety briefing itu adalah pertama itu dilakukan setiap hari. Kalau secara kalau secara program ya, untuk tertib dokumen itu lebih baik didokumentasikan, lalu foto tersebut dilampirkan diupload ke sebuah fitur HSSE, Health Safety Security dan Environment. Kalaupun perusahaan itu ada mengadakan atau mampu untuk membuat sebuah fitur aplikasi ya. Kalau tidak ada, kalian bisa menggunakan Word atau Excel. Yang penting foto tersebut, pemimpin safety briefingnya siapa, kemudian pesertanya siapa, apakah itu dilakukan awal shift. Aku sarankan itu di awal shift ya, karena di awal shift itu orang ketika mau bekerja otaknya masih fresh, jadi bisa disampaikan beberapa informasi apapun, entah itu tentang safety ataupun tentang kepemimpinan yang lainnya. Intinya semua orang teredukasi, itu poin pentingnya. Indikator keberhasilan safety briefing selanjutnya adalah itu terdokumen, tadi aku sudah sebutkan, yaitu terdokumentasikan dengan baik. Lalu temanya, nah ini yang paling penting.
Jangan sampai semua peserta safety briefing itu merasakan hal yang monoton, sehingga dia punya anggapan di dalam pikirannya, wah safety briefing itu aja, safety briefing gini-gini aja, aku bosan mengikutinya. Akhirnya mereka tinggal meninggalkan forum itu, kemudian merokok atau makan, baru langsung bekerja. Itu sebenarnya adalah habits yang tidak bagus. Habits yang bagus itu adalah sebelum bekerja itu memang harus dilakukan safety briefing, supaya mindset bahwa keselamatan itu adalah yang utama. Karena kalau tidak diberitahukan secara rutin, mereka tidak terbentuk, karena sebuah budaya itu akan terbentuk apabila dilakukan secara terus-menerus. Ya ibarat kata kayak batu, kalau ditetes-tetesin sama air itu akan berlobang. Begitu juga dengan manusia. Manusia itu beraneka ragam ya sifatnya, maka dari itu harus diberikan informasi tentang hal-hal yang baik-baik seperti safety briefing. Yang jelas adalah temanya harus berbeda-beda, jangan sampai monoton sehingga membuat orang bosan. Misalkan tema yang pertama adalah cara mengangkat beban yang baik itu seperti apa, yang selamat itu seperti apa. Yang kedua nanti sampaikan pula cara mengemudi yang benar, bagaimana ketika di jalanan, ketika di lingkungan pekerjaan itu bisa. Ada juga temanya bagaimana cara kita istirahat ketika berada di depan komputer. Biasanya kan 45 menit itu diwajibkan untuk istirahat, mengedipkan mata atau melihat hal-hal yang hijau seperti tumbuhan, atau istirahat lah pokoknya 15 menit. Pokoknya 45 menit itu iringi kita setelah 45 menit bekerja, 15 menitnya santai dulu sejenak. Jangan sampai terlalu tajam menatap layar komputer yang memancarkan radiasi begitu. Jadi safety briefing itu bisa disampaikan dengan tema yang berbagai macam supaya orang tidak monoton, supaya orang tidak bosan. Mungkin itu aja tema safety briefing yang aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.